Ya, saya lanjut. Nah, tetapi karena netral itu dia ada rugi-rugi netral, dan itu biasanya nanti akan kena di kita sendiri juga, apalagi dengan 3 fasa. Biasanya nanti untuk perhitungan KVAR itu juga akan berakibat rugi juga karena netral, karena tidak seimbangan daripada beban. Nah, tetapi itu secara perhitungan ya, jadi biasanya ada kasus-kasus tertentu. Tapi saya secara praktek saya tidak pernah untuk menghitung bagian fungsi daripada kalkulasi daripada itu. Tapi kalau secara kasus satu case buku memang hampir semua begitu. Tapi saya tidak pernah menghitung di sini misalnya, ruginya berapa sih kira-kira, lalu hitungnya nanti kira-kira berapa rupiah. Nah itu loh. Nah itu nanti biasanya kalkulasi dengan manajemen listrik lah. Nah, kita sudah dapat tadi 232. Nah, kemudian kita pasang dengan oscilloscope. Dan kemudian kita cek hubungannya. Kemudian kita dibagi dengan 10 untuk mendapatkan nilainya supaya bisa masuk dalam oscilloscope. Ini saya pakai oscilloscope digital. Nah, kalau oscilloscope analog itu dia cuma hanya menampilkan gelombangnya saja. Nah, kemudian dengan berkembangnya peralatan, nah makanya biasa di sini. Kalau yang negatif itu di probe-nya di sini dia memang sudah terhubung dengan ground. Apabila kalian nggak terhubung dengan tidak digabung di sini, maka ground-nya di sini ini digabung ke dalam netralnya karena kita ngambilnya antara fase dan netral. Nah, coba kita lihat di oscilloscope sini. Oscilloscope sini biasanya ada settingan tertentu untuk menampilkan di sini. Biasanya tekankan yang atas karena setiap oscilloscope macam-macam lah. Dilihat di sini yang pertama untuk frekuensinya. Frekuensi kalau untuk oscilloscope analog kita bacanya per blok begini per dibagi dengan frekuensinya. Nah, kalau dulu pelajarannya RL2, nah itu dibagi. Nah, misalnya berapa untuk satu gelombang penuh. Nah, misalnya begitu. Nah, satu gelombang penuh kan untuk ada puncak dan lembah. Tinggal dihitung berapa dia. 1, 2, 3, 4. Nah, begitu dia. 4 dikali berapa periodenya begitu. Nah, di sini kalau kita lihat di sini, nah frekuensi di sini 50 Hz. Periodenya 20 mili per second, betul. Kan F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. Nah, di sini T-nya berarti kalau untuk cari F-nya per 20 milisecond berarti 1000 dibagi 20 dapatnya 50 Hz. Nah, berarti sudah betul. Jadi dia di sini untuk frekuensi PLN itu adalah sebesar 50 Hz. Nah, kemudian di sini yang kita bisa lihat di sini bisa di zoom apa enggak? Oh, enggak bisa. Nah, bisa di zoom. Nah, di sini ini ada namanya VRS tadi di sini. Nah, 23,7 volt. Pokoknya berbeda dengan avometer. Begini. Tadi kan avometernya sekitar 230 sekian ya, 230 sekian. Nah, setiap avometer apapun ya, kalau kalian tes, baik walaupun sama-sama sandwa, pasti menampilkan tegangan yang pasti akan berbeda semua. Apalagi beda merek. Nah, itu pasti semua berbeda. Nah, tetapi tidak akan berbeda jauh sekali. Nah, biasanya kan tadi kan saya bilang 220 ya udah apa aja 220. Ternyata tadi di sini 230, di sini dia tulis VRMS sekitar 23,7 volt. Berarti kalau kita kali 10 tadi 237 volt. Ternyata tadi di Sanwa 231,9, 232. Nah, berarti kan dibagi 10 ya. Nah, berarti 23,7 di sini. Nah, itu untuk VRMS-nya. Lalu bagaimana dengan V-peak-nya? Nah, V-peak-nya atau V-top-nya di sini. Nah, V-top di sini dia bilang 32,8. Dapat dari mana? Kalau kalian pelajari waktu di RL2 bahwa untuk mendapatkan V-peak itu dikali akar 2. Nah,
atau VRMS ya. Jadi akar 2 dikali dengan VRMS. Nah, kalau kalian kalkulasi dengan kalkulator, nah biasanya nanti di sini, nah coba saya kalkulasi di sini ya. Akar 2 biasanya itu 1,4142. Jadi 1,4142 dikali dengan 23,7. Nah, 23,7. Nah, kalkulasinya di sini sebesar 33,52 volt. Ya, tidak terlalu jauh lah. Nah, di sini dia ngomong 32,8. Namanya saya bilang di sini bahwa V-peak di sini adalah 32,8. Nah, jadi kalau misalnya 220 V-peaknya berapa, Pak? Nah, 220. Berarti dia dikali dengan 1,4142, sekitar 311 untuk V-peaknya. Lalu peak to peak bagaimana, Pak? Nah, kalau ditanya, loh 220 itu apakah VRMS peak? Karena VRMS itu berarti VRMS itu hanya sampai 220. Nah, VRMS berarti di sini dia cuma hanya 220 di sini, di atas 220, di bawah juga 220. Jadi kalau peak to peak untuk RMS loh ya, untuk tegangan efektif itu berarti 220 tambah 220 jadi 440. Nah, jadi jangan salah ya. 220 itu bukan bolak-balik, tetapi cuma hanya bagian atas atau bagian bawah. Makanya dia namanya bolak-balik. Dari fase, kemudian dia balik lagi ke netral punya 220, fase juga punya 220 sendiri. Nah, tapi dia bolak-balik. Nah, tetapi loh Pak, apakah netral itu dia kok tadi test pen-nya nggak nyala? Ya karena dia negatif. Untuk test pen dia tidak akan terdeteksi. Nah, begitu. Tetapi dia negatif tetap dengan 220 untuk tegangan bolak-balik. Nah, kalau di oscilloscope kita bisa lihat bahwa ada tegangan bolak-balik yang di bagian di sini adalah bagian dia untuk bagian bawah, untuk lembah, dan bagian atas di sini adalah bagian puncaknya. Nah, untuk bagian positifnya. Di sini 20, di sini 20. Nah, makanya di sini V-top dia ada 32,8. Untuk VPP-nya itu sebesar 65,6. Nah, 65,6. Berarti kan tinggal ditambah. Jadi 32,8 ditambah dengan 32,8. Hasilnya 65 mestinya. Tapi kan 65,6 lah. 8 betul. 65,6 betul. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa dengan oscilloscope digital kita bisa tahu frekuensinya berapa, periodenya berapa, VPP-nya berapa. Nah, di sini V ampere di sini kan 65,6, jadi sama saja seperti VPP di sini. Sayangnya di sini nggak bisa lihat arusnya. Nah, kemudian di sini yang lainnya ya biasanya saya juga tidak terlalu perhatikan. Kalau duty cycle-nya untuk biasanya itu PWR, tapi di sini tidak perlu. Nah, biasanya cuma hanya diperhatikan di sini adalah average pun di sini pun tidak bisa kelihatan dia karena dia kecil sekali karena dia masih dalam gelombang besar. Kalau untuk nanti average sudah mau datar itu baru bisa kelihatan. Nah, sampai sini mengerti ya? Paham ya? Nah, tadi kok dapat 20 milisecond. Nah, itu kalau di frekuensi yang oscilloscope analog, nah itu biasanya ada time per diff-nya itu di set berapa. Nah, kalau di sini sudah auto dia di 5 milisecond. Nah, dia kan ada 1, 2, 3, 4 untuk satu gelombang. Nah, satu penuh berarti 5 dikali 40 20 milisecond. Nah, berarti betul. Di sini ada 5 milisecond, berarti di sini adalah sebanyak 4 kotak. Nah, kalau sedangkan untuk tegangan ya macam-macam sini. Ini dia karena dia disetting di situ ya auto. Nah, dia tinggal ngitung berapa. Oke. Oh, ini sudah kelihatan ya. Saya sudah zoomkan di sini lah. Ini kan untuk V-top-nya, VRMS-nya, VPP-nya sekian 65,2. Itu juga untuk frekuensi dan periode. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian 3 fasanya. Nah, 3 fase biasanya identik dengan saklarnya lebih banyak, lebih dari 1, yaitu 3. Biasanya gitu. Jadi ada, kalau pas waktu kalian MCB di rumah, kalian lihat KWH meter, biasanya cuma hanya 1 saja. Jadi nyalakan cuma hanya 1 bagian. Nah, itu antara fase dan netral. Nah, biasanya yang terhubung itu adalah bagian fase, bukan netral. Netral dia sudah ada di bagian bodi daripada KWH, itu sudah tersambung di situ.
untuk penjelasan detailnya itu biasanya saya jelaskan di distribusi instalasi listrik. Nah, tapi ini bagian ya tidak semuanya. Nah, di sini ini bagian 3 fasenya. Nah, 3 fase biasanya dia akan terhubung dengan sama-sama jadi satu. Dia tidak akan terpisah. Boleh sih kalau misalnya terpisah satu-satu, misalnya X sendiri, T-nya sendiri. Nah, itu dia akan bisa terpisah. Nah, dia akan jadi satu untuk menyalakan secara bersamaan RST-nya. Nah, MCB untuk 3 fase. Nah, biasanya di sini nanti ada penomoran untuk angkanya berapa. Nah, biasanya kalau kalian beli, nah begini. Kalau kalian beli misalnya, tapi kalian tidak pernah membongkar punyanya KWH PLN ya. Tapi biasanya di dalam setelah KWH meter, biasanya di rumah mungkin ada MCB distributor. Nah, ada MCB distributor itu biasanya untuk per wilayah. Misalnya kalau saya di rumah. Kalau dibuka didenda. Dibuka apa? Iya, kalau dibuka didenda pasti. Ya, kalau di KWH dibuka didenda, dipindahkan didenda pasti. Tetapi pengalaman saya, kalau untuk KWH meter yang analog, yang bukan digital loh ya, yang punya PLN itu masih bisa dipindahkan. Boleh dipindahkan tanpa harus minta izin. Saya pernah waktu saya perbaikan rumah, saya pakai KWH meter analog, tidak perlu izin PLN, bisa dipindahkan, tidak mati. Tetapi kalau KWH meter digital, kalian misalnya mau bongkar, kan biasanya sudah diletakkan gitu ya, kalian pindahkan. Saya pernah juga gitu, saya tidak tahu harus izin apa enggak. Saya pindahkan, ternyata setelah dipindahkan dinyalakan, nggak bisa nyala, karena dia sudah ada sensornya. Jadi dia pindah, dia pasti otomatis tidak akan menyala, walaupun kalian sudah punya token. Nah, lalu saya telepon sama pihak PLN, Pak, ini KWH meter saya ini kok tidak menyala gitu loh. Lalu orang PLN datang, terus lalu orangnya ngomong, loh, apakah Bapak ini baru, kan orang pasti ngecek kenapa, kan pasti ada errornya kenapa. Oh, dia selesai, dia baru dipindahkan KWH meternya ternyata. Nah, akhirnya ya saya bilang ya memang saya tidak tahu Pak, kalau misalnya dipindahkan harus minta izin. Nah, oh ya, memang kalau memang untuk memindahkan memang harus minta izin. Dan itu biasanya free. Selanjutnya saya bongkar rumah lagi, saya ke PLN minta dipindahkan sama pihak PLN, gratis, dipindahkan saja. Tetapi kalau untuk menambah daya dan sebagainya berbayar. Ataupun kabel putus daripada PLN, pokoknya setelah KWH meter PLN itu adalah tanggung jawab kita. Tetapi sebelum dari KWH meter itu adalah tanggung jawab PLN. Misalnya kalian lihat, loh Pak, KWH meternya dari tiang PLN sampai KWH meter kalian banyak yang terkelupas, kalian komplain. Nah, suruh ganti. Nah, kalau terjadi apa-apa kalian yang kena. Nah, gitu loh. Ya, misalnya ngotot aja, saya pernah begitu karena lupa ini kabelnya banyak yang rusak ini. Kalau kena saya pas naik ke genteng ya, saya juga kena gitu loh. Akhirnya diganti satu saluran, tinggal diganti, tinggal mereka juga yang masang sendiri, tidak dipungut biaya. Nah, tapi setelah KWH meter itu adalah instalasi dengan tanggung jawab kita. Biasanya kita ada jasa-jasa instalatir, ada beberapa aplikasi yang memang untuk melakukan jasa instalatir bisa untuk memperbaiki listrik kita. Nah, jadi itu beberapa pengalaman yang saya share. Nah, di sini dia 3 fase, berarti dia ini posisi bawah, sedia on. Oh iya, tadi saya bilang di sini biasanya ada penomoran, ada angka lah. Nah, saya pernah ganti MCB distribusi, bukan MCB KWH PLN ya. Nah, itu saya mintanya misalnya gini, kan dia terbagi atas beberapa bagian. Ada yang 1 ampere, biasanya yang 1 ampere MCB itu jauh lebih mahal daripada kalian beli yang 25 ampere. Nah, itu mungkin Septian mungkin tahu lah. Nah, jadi beli MCB yang 25 ampere itu jauh lebih murah daripada MCB yang 1 ampere. Nah, biasanya tuh tergantung mereknya ya. Biasanya paling mahal itu punyanya Schneider. Itu biasanya paling bagus, bawahnya juga ada beberapa. Nah, 1 ampere pasti jauh lebih mahal, bisa sampai 80.000 sampai 100.000. Sedangkan MCB 25 ampere biasanya cuma hanya 50.000. Biasanya jadi jauh lebih mahal karena memang peruntukannya dia memang nggak tahu kenapa kok MCB yang 25 ampere jauh lebih murah gitu. Nah, jadi ditulis di sini. Biasanya kalau biasanya kan terpakai 220 untuk instalasi rumah biasanya cuma hanya 450 VA
900 VA, 1200 VA dan seterusnya. Nah, biasanya orang sediakan itu 450 paling rendah, berarti 220 dengan tulisan 2 ampere, nggak ada 2,5, nggak ada 3. Lupa saya minta 3, saya pernah beli yang MCB 220 tapi yang 3 ampere, nggak ada. Yang ada 2 ampere dan 4 ampere. Nah, jadi kalau 4 ampere berarti 880. Biasanya terhubung dengan sampai di 900 VA, biasanya begitu. Nah, 900 VA itu kenapa tulisannya 900 VA? Nah, itu disebut dengan daya semu sebenarnya. Daya semu 900 VA. Tidak pernah tertulis 900 watt. Nah, jadi penjelasan secara singkat ya, daya semu ataupun daya aktif itu sebenarnya begini, ada tulisannya watt. Nah, kalian punya peralatan listrik, komputer, kulkas, tulisannya 100 watt, 200 watt, itu adalah daya aktif ya. Jadi daya yang terjadi di dalam peralatan. Daya aktif itu apa sih namanya? Daya aktif itu adalah daya dari sumber primer atau sumber PLN yang dirubah menjadi ke energi yang lain. Nah, itu disebut dengan daya aktif. Nah, makanya setiap peralatan kita, baik itu lampu, baik itu setrika, itu disebut dengan watt atau disebut dengan daya aktif. Daya yang diambil dari sumber intinya dan dirubah menjadi daya yang lain, baik itu dalam bentuk panas, dalam bentuk cahaya, dalam bentuk pendingin. Nah, itu disebut dengan daya aktif. Tapi yang disebut dengan daya semu itu adalah yang terbaca di dalam PLN, yaitu VA. Makanya ditulis itu adalah 450 VA, 900 VA, nggak pernah ditulis 900 watt. Nah, VA itu adalah daya semu dengan tegangan RMS. Dia memakai VRMS, IRMS, jadi tegangan rata-rata, tegangan efektif dan I efektif. Nah, lalu bagaimana Pak? Jadi nanti kan ada berhubungan kembali lagi dengan tegangan DC dan tegangan AC. Kalau tegangan DC tetap saja dia P sama dengan V kali I. Jadi dia pakai RMS-nya, dia juga pakai IRMS-nya. Nah, tetapi karena ada tegangan bola-balik untuk daya semu itu ditambahkan dengan cos-V. Cos-V itu diberikan oleh PLN. Jadi kita tidak punya cos-V dirubah, biasanya cuma hanya V sama I-nya saja. Penambahan dengan cos-V itu dari PLN biasanya 0,8. Nah, cos-V ideal adalah 1. Cos-V ideal 1. Jadi mungkin dipelajari sebelumnya di kelas 1 mungkin pernah dibahas. Nah, cos-V itu adalah yang diberikan oleh PLN ke beban kita masing-masing. Nah, makanya biasanya kalau kalian punya di rumah 900 VA, biasanya kalian, loh, apakah 900 VA itu sama saja dengan 900 watt? Tidak sama. Tidak sama. Karena misalnya 900 VA, misalnya 220 dikali berapa ya? Kan berarti I-nya berapa? Misalnya 900. Kita anggap saja misalnya 450 deh, supaya tidak terlalu kecil ya. Berarti kan di sini, kalau misalnya VA-nya 440 VA, maka dia di sini 220 dengan IRMS-nya sebesar 2 ampere. Tetapi karena cos-V-nya 0,8, dia tidak akan terpenuhi menjadi 440 VA, maka dia lebih turun. Kalau dia tegangan cos-V-nya dia 1, dia pasti menjadi 440 VA. Nah, biasanya itu ada orang-orang yang memang pakai penghemat daya. Nah, kalau kalian beli penghemat daya seperti apa? Nah, sebenarnya bukan penghemat daya kalau menurut saya, tetapi memperbaiki daripada cos-V-nya, biasanya dengan kapasitor bank. Nah, biasanya itu dengan kapasitor yang di dalam alatnya tersebut. Nah, itu biasanya nanti ada hitung-hitungannya dan sebagainya supaya bisa memperbaiki cos-V-nya. Dan itu pun cos-V-nya tergantung daripada beban ya. Nah, kalau untuk resistif itu sebenarnya cos-V-nya tidak berpengaruh besar ya, karena beban resistif di mana V dan I itu sama. Kan dia kan kok kemarin saya terangkan bahwa V dan I itu dia berbarengan. Lain halnya dengan kapasitor, beban kapasitor atau beban induktif. Beban induktif baik itu motor, baik itu
heater pun bisa termasuk induktif. Lalu kapasitor itu biasanya ada bagian kapasitor bank untuk peralatan tertentu ataupun mungkin kapasitor di dalam motor. Nah itu terjadi perubahan atau pergeseran di dalam fasornya. Jadi pergeseran fasornya, makanya kan kemarin fasornya itu kan berubahnya berapa karena ada beban kapasitif sama induktif. Nah biasanya di situ nanti dipasang kapasitor supaya pergeseran antara motor yang kemarin kan kita bahas ya kemarin motor split fast sama ataupun kapasitor starting atau seperti itu untuk memperbaiki daripada fasornya. Nah supaya dia bebannya tidak terlalu memuncak untuk torsi yang pertama. Nah, dibanding lagi dengan cosp-nya tadi. Nah karena cosp-nya tadi 0,8 maka daya semu itu tidak terpenuhi sesuai dengan apa yang diberikan. Nah, kalau di rumah memang akan terjadi seperti hal itu. Nah, karena dia memang tidak ada perbaikan daripada cosp-nya. Di pabrik itu namanya KVAR dan panel untuk tegangan 3 fase-nya. Di pabrik untuk menyiasati hal itu maka diperbaiki di cosp-nya. Nah, diperbaiki di cosp-nya supaya beban itu maksimal. Nah, terjadi beban maksimal maka kalau tidak pakai KVAR maka yang rugi PLN. Karena dia ambil cosp-nya secara ideal. Nah, dan akhirnya dia pakai KVAR. Nah, KVAR itu dia karena terjadi namanya daya reaktif. Nah, daya reaktif ini itu dibebankan ke kita yang reaktif cosp-nya tadi. Jadi dia ada cosp-nya kita memperbaiki di dalam pabrik kita untuk 3 fase-nya, tetapi kita juga harus bayar untuk memperbaiki daripada daya reaktif kita supaya bisa terpenuhi daya yang kita minta. Nah itu loh. Belum lagi kan kalau semakin banyak daya reaktif maka pergeserannya 0,8 akan semakin menurun. Nah, dia begitu. Dia bukan akan semakin baik. Nah, karena perbaikan cosp-nya maka dia bisa sampai ke 0,8. Nah, begitu loh. Jadi perhitungannya KVAR seperti begitu. Kalau dalam nanti saya jelaskan secara gambar. Jadi ada tiga triangle. Jadi ada bagian sumbu X itu adalah daya reaktif, bagian sumbu Y itu adalah daya semu. Nanti di sini ada namanya daya aktif, yaitu Pitagorasnya ini itu gabungan antara daya reaktif dan daya semu. Nah, daya reaktif dan daya semu itu menghasilkan disebut dengan daya aktif, yaitu wattnya tadi dia. Nah, itu karena ada di sini ada cosp-nya dia. Oke, itu saya jelaskan nanti secara ini aja, secara tulisan. Nah, tapi saya jelaskan di sini. Nah, di sini, nah biasanya itu ada namanya switch untuk mencari di tiap fase. Nah, kalau biasanya kita pakai NCB langsung ya. Nah, ini switch untuk rotari. Nah, kita mau mengeceknya di mana? 3 fase sudah masuk sini dan netralnya juga sudah masuk. Nah, ini bagian off-nya di sini. Nah, di sini ada bagian RN, jadi antara hubungan tegangan fase R dan netral. S itu juga S dan netral, T itu juga T dan netral. Sedangkan fase untuk fase satu fase ya, itu ada lah. Ya. Ada. Jadi dia punya rotari. Jadi rotarinya dia bisa menghubungkan untuk beberapa fase. Nah, jadi ini fase 1 netral. Kalau sedangkan RS adalah fase 1 fase. Karena ada beberapa peralatan itu juga membutuhkan fase 1 fase. Ada yang 2 fase, ada yang 3 fase. Nah, jadi tergabung antara RST begitu. Jadi RST langsung masuk ke dalam 3 fase. Nah, jadi dia fase 1 fase, ini fase 1 netral, ini fase 1 fase. Nah, dari sini saya akan membagi menjadi beberapa bagian. Ada RST-nya. Nah, netral tidak perlu pakai lampu karena dia memang
dia tidak akan menyala. Kalau kalian pasang lampu ya nggak akan nyala, gitu loh. Nah, di sini saya memakai avometer. Kalau tadi avometer dia cuma untuk satu fase, jadi dia cuma hanya melihat satu fase saja. Ada yang avometer dia memang untuk melihat langsung 3 fase-nya. Nah, di situ. Jadi rasanya di lab kita cuma hanya punya satu toh, ya ini dia punya Mastech. Ya sama. Dan di sini bisa lihat untuk tang ampere, bisa lihat untuk volt tegangan, bisa melihat untuk frekuensinya, bisa lihat KW-nya, kilowatt-nya, bisa lihat kVAR-nya juga bisa, ataupun totalnya juga bisa semua. Jadi di sini bisa terlihat di sini. Jadi ada kilowatt-nya, kemudian kVAR-nya, volt per hertz-nya, arusnya juga bisa, KWH-nya juga bisa. Jadi dihitung per berapa. Sayangnya sudah hampir rusak ini untuk panelnya. Mastech ini sekitar harga 2,5 sampai 3 juta lah. Kalau yang tadi punyanya Sanwa, kalau ada juga Sanwa yang 3 fase tapi jauh lebih mahal, mungkin hampir sampai 5 juta lah. Mastech ini ya produk China lah, tapi ya bawalah tak murah. Nah, Sanwa tadi punya Jepang biasanya paling rendah kalau tadi setahu saya 300 sampai 500 ribu untuk satu fase. Nah, ini pun sama. Jadi kalau kita mau melihat tadi sama seperti itu, kita melihatnya per fase juga gitu loh. Jadi tidak bisa melihat langsung 3 fase-nya kelihatan bagaimana, tapi biasanya cuma hanya per fase to fase. Nah, di sini saya pasang fase to fase sesuai dengan RST-nya. Nah, netralnya dia akan terhubung dengan hitamnya di sini. Kalau hitam di sini kan ground-nya ya. Nah, ground-nya terhubung dengan netral. Jadi ground-nya dipakai untuk fase untuk potensial lebih rendah. Saya pakai netral. Makanya saya tadi bilang ground-nya saya nggak pakai karena untuk melihat daripada bawahnya potensial seperti apa. Kalau kamu bawa pakai ground, nanti ground-nya bisa jauh lebih kecil daripada netralnya. Misalnya 220 mbek 0 ya, misalnya gitu, 0 sampai 220. Jadi logikanya begitu. Jadi misalnya gini netral itu 0. Fasanya 220. Jadi dia antara 20 dan 0. Kenapa saya tidak pakai ground-nya atau ground-nya dicopot atau disobek begitu ya. Kalau kamu di sini terhubung di sini bisa-bisa 220 terhadap ground-nya lebih kecil, bisa-bisa dia nggak 220, bisa saja 198 atau mungkin 195 karena ground-nya jauh lebih kecil, karena ground-nya nyambung ke bumi begitu loh. Makanya ground-nya harus dicopot gitu loh. Alasannya mengapa tidak memakai ground-nya begitu. Nah, kemudian kita nyalakan di sini di posisi naik untuk on. Nah, dia pasti akan menyala di sini semua. Kenapa saya pakai indikator begini? Kadang-kadang tuh tidak terhubung semua. Nah, di sini ini saya sengaja pakai indikator, jadi dia untuk melihat apakah masuk semua enggak fasenya di dalam indikator ini. Kalau misalnya ada yang longgar, biasanya nanti ada satu yang tidak nyala. Oh, berarti ada satu yang tidak terpasang. Berarti dia ada satu yang longgar. Jadi RST-nya di sini. Nah, di sini saya pasang ke dalam avometer yang tadi 3 fase itu sesuai juga merah, biru, kuning, sama hitam. Sesuai dengan fasenya masing-masing.